Ini udah selesai. Oke, share screen dulu ya, Bang. Iya, Dek. Kita bahas lanjutan DM ya, Bang. DM dalam keadaan khusus. Keadaan khusus yang pertama itu pasiennya DM gestasional, ya, Bang. DM pada kehamilan. Nah, jadi DM gestasional ini kita sebut dia DM gestasional kalau memang DM-nya itu baru diketahui ketika hamil. Kalau sebelumnya dia memang udah ada DM, udah ada riwayat DM sebelumnya, kita sebut dia sebagai DM pregestasional. Nah, jadi DM gestasional itu adalah intoleransi glukosa, memang ketidak normalan dari glukosa yang pertama sekali dijumpai saat hamil. Secara patofisiologi, hal ini dijumpai karena pada saat kehamilan ada peningkatan hormon HPL, human placenta lactogen, hormon progesteron, kortisol, dan prolaktin. Hal ini, hormon-hormon ini akan menyebabkan resistensi pada insulin, sehingga ya akibatnya juga akan mengganggu pada sel beta pankreas. Nah, oke. Selain dari situ bisa juga didapatkan dari autoimun, adanya antibodi anti-islet sel. Jadi antibodi yang menyerang sel beta pankreas. Bisa juga disebabkan karena kelainan genetik, ada mutasi pada glukokinase. Kemudian bisa juga karena resistensi insulin kronik, biasanya ini terjadi pada pasien hamil yang obesitas. Nah, jadi untuk mendiagnosis pasien DM gestasional, ya wanita hamil coba kita lakukan challenge test atau screening test dengan cara pemberian glukosa 50 gram, kemudian kita lihat kadar glukosanya. Kalau kadarnya di bawah 140, kita katakan dia normal. Kalau kadarnya di atas sama dengan 140, ya, ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan TTGO. Ya, pemeriksaan TTGO, kemudian tunggu 2 jam, ya, baru kita periksa glukosa darahnya. Kalau hasilnya normal, berarti normal. Hasilnya DMG, diabetes mellitus gestasional, maka kita tegakkan dia sebagai DMG. Kapan kita tegakkan dia sebagai DMG? Ketika kita berikan TTGO 75 gram glukosa, hasilnya hasil 2 jam setelahnya, KGD 2 jam setelahnya didapatkan di bawah 140, berarti dia normal. Kalau hasilnya 140 sampai 200, berarti hasilnya diagnosisnya adalah TGT. Atau kalau dari glukosa puasa, hasilnya 100 sampai 125, maka kita katakan dia sebagai TGT, toleransi glukosa terganggu. Kalau kadarnya di atas sama dengan 200, maka kita katakanlah dia diabetes mellitus. Jadi 200 aja, pas-pasan 200 itu udah bisa kita katakan sebagai diabetes mellitus gestasional. Oke. Seandainya hasilnya TGT, apa yang kita lakukan? Kita kelola atau kita tata laksana sebagai diabetes mellitus gestasional. Nah, kemudian pada pasien yang diabetes mellitus ini, kita lakukan screening, ya. Pada siapa sajakah kita lakukan screening? Pada semua wanita hamil yang beresiko tanpa memandang usia kehamilannya. Ya. Bila normal, hasilnya normal, kita ulang lagi pemeriksaan pada minggu ke-24 sampai 28. Menurut Perkeni, screeningnya itu sebaiknya dilakukan pada trimester pertama. Oke, jadi siapa sajakah pasien yang berisiko terjadi diabetes mellitus gestasional?
pasien yang memiliki riwayat keguguran beberapa kali, pasien yang melahirkan bayi yang meninggal tanpa sebab yang jelas, pasien yang melahirkan bayi dengan cacat bawaan, pasien yang melahirkan bayi yang besar di atas 4.000 gram atau 4 kilo, pasien dengan riwayat preeklamsi polihidramnion. Nah, kemudian juga dilakukan pada pasien, juga kita curigai DM gestasional ini jika pasiennya hamil di usia lebih dari 30 tahun. Ada riwayat DM pada keluarga, ada riwayat pernah diabetes mellitus gestasional sebelumnya, dan pernah mengalami ISK berulang saat hamil. Untuk tata laksananya, ya, tata laksana DM gestasional ini, kita berikan nutrisi dulu yang pertama. Jadi kita atur nutrisi si pasien. Pada trimester pertama tidak perlu penambahan kalori. Pada trimester 2 dan 3 perlu penambahan kalori 300 kilokalori. Oke. Kemudian jumlah kalorinya itu haruslah 30 kilokalori per kilogram berat badan. Itu kalau yang normal. Kalau yang habis dikurangi jadi 25 kilokalori per kilogram berat badan. Dan pemberian asupan karbohidrat, ya, ini harus terbagi untuk mencegah ketonemia pada bayi. Artinya pemberian karbohidratnya itu kita bagi berdasarkan jumlah makan, ya. Biasanya 3 makan besar dan 2 makan kecil. Kemudian anjurkan pasiennya untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik pada ibu hamil itu yang dianjurkan adalah aktivitas fisik yang sedang. Oke. Kemudian tidak disarankan untuk bersepeda ergometer, senam aerobik, treadmill tidak disarankan karena ini akan merangsang kontraksi uterus. Nah, selama berolahraga, raba perut bagian bawah untuk mendeteksi kontraksi subklinis. Jadi kita harus hindari terjadinya kontraksi. Kalau kontraksi, anaknya bisa keguguran. Jadi ya aktivitas yang sedang saja, berjalan boleh, ya. Kemudian menyapu, mengepel boleh. Nah, untuk diabetes mellitus gestasional, pengobatannya itu nggak boleh pakai tablet, harus pakai insulin. Oke, insulin yang direkomendasikan adalah insulin yang Mixtard atau Humulin. Nah, ini yang direkomendasikan untuk pasien DM gestasional. Oke, jadi untuk tata laksananya begini Bang, ini ada soalnya. Diabetes mellitus gestasional, kita lihat hasil GDP yang kita pakai sebagai patokan. Kalau hasilnya di bawah sama dengan 130, maka belum kita berikan obat, hanya perencanaan makan dalam 1 minggu. Kemudian kita periksa lagi, apakah sudah di bawah 105 GDP-nya atau GD2 jam PP-nya di bawah 130. Kalau sudah tercapai target ini, maka teruskan perencanaan makan. Tapi kalau belum tercapai di atas 105 GDP-nya atau GD2 PP-nya di atas 130, maka harus kita tambahkan dengan insulin. Atau saat pertama sekali periksa GDP-nya sudah di atas 130, maka harus kita memberikan insulin. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Itu jenis insulinnya yang tipe apa tuh, Dek? Yang shot atau? Mixtard sama Humulin ini contohnya dia yang shot ya Bang? Masih yang shot ya? Bentar ya, dicek dulu Bang. Ini harusnya yang shot karena dia prandial. Insulin Mixtard ini campuran ya. Dia campuran, enggak deng, campuran maksudnya satu manusia, satu ini dia human insulin. Dia berisi intermediate ya Bang, intermediate acting and short acting. Jadi ada dua. Dia 70-30 mix, campuran antara yang intermediate dengan yang short acting. Nah, itu si Mixtard.
Oke, tulis ini Bang. Halo? Halo Bang, dengar Ah. suaranya Bang? Dengar deh, dengar. Nah, ini campurannya. Campuran intermediate dan short acting. Berarti Kalau ini yang seperti pumulin Novomix juga ya? Bang. Pumulin campuran juga ya Bang, mix. Yang 60% basal 40%. 30-70 dia Bang. Oh, 30-70 ya. 30-70. Iya. Nah, jadi ini juga campuran. Sama satu Oke. lagi, coba agak ke atas sedikit, Dek. Coba ke atas sedikit lagi. Ini di gambar 2 ini kan ada gula di bawah 140 sama di atas sama dengan 140. Itu gula apa yang kita periksakan? Gula 2 jam PP? Apakah gula sewaktu? Apakah gula puasa itu? Yang mana? Yang ini? 140 itu. Ada sebelah Ini. kiri. 2 jam. Ini. Ini glukosa challenge. Kita kasih dulu 50 gram. Dia nggak masuk ke GD2PP, nggak masuk apa. Glukosa Berarti, challenge 50 gram dulu kita kasih dia. kita kasih dulu ya gulanya ya. Baru ditengok hasilnya. Oh, oke. Challenge Oke. test. Iya. Kalau yang sebelah kanan yang Baru 75 ini satu ya. lagi Bang. Apa tuh? Satu lagi nih. Sasaran glukosa puasa. Nah, setelah kita berikan terapi pengganti makan, maksudnya kita atur kalorinya, sasaran glukosa yang mau kita capai itu glukosa puasanya di bawah 105, glukosa 2 jam PP-nya di bawah 120. Target. Oke. Jadi ini sasaran terapinya, Bang. Sasaran rencana makan kita. Oh, oke. Kalau untuk screening ini misalnya kan gini Bang, kita udah screening, tegaklah dia DM gestasional, ya. Kemudian setelah dia melahirkan, kita harus screening lagi. 6 minggu setelah dia melahirkan, kita screening, kemudian setiap tahun. Jadi 6 minggu setelahnya, kemudian tahun depannya, ya kita screening. Jangan sampai DM gestasionalnya ini berlanjut ke DM tipe 2. Jadi ini salah satu faktor risiko terjadinya DM tipe 2 juga ya Bang. Oke, sampai sini Bang. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ini DM pada operasi. DM pada operasi. Oke, DM pada operasi ini memang orang yang mau melakukan operasi itu ada 2 jenis, ada yang minor, ada yang mayor, harus dipantau glukosa darahnya, apalagi kalau dia DM. Nah, jadi pada saat operasi, ya itu ada 3 situasi ya, 3 waktu yang harus kita perhatikan, yaitu pre-operatif, sebelum operasi, ketika operasi, dan pasca operasi. Nah, jadi yang harus kita pantau apa? Memang yang harus kita pantau adalah kadar glukosa darah. Apalagi kalau dia menggunakan obat-obat DM. Nah, jadi prinsipnya seperti ini, Bang. Bedah itu kan ada yang bedah mayor, ada yang bedah minor. Tindakan bedah mayor ini akan menimbulkan reaksi stres. Nah, stres di dalam tubuhnya karena ada injury di sana. Oke. Kemudian ketika operasi itu, ketika operasi dan setelah operasi, ada penghentian makan. Artinya tidak ada nih asupan kalori dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh si pasien. Oke. Nah, maka harus kita periksa apa? Harus kita periksa konsentrasi darahnya, konsentrasi glukosa sewaktu, kemudian pemeriksaan fruktosamin bisa dilakukan, pemeriksaan HbA1c. Nah, oke. Dan catatan glukosa darah itu sebaiknya berupa konsentrasi yang puasa. Ya, yang paling baik itu GDP, kemudian
yang postprandial. Nah, oke. Jadi yang harus kita ketahui adalah jika pengendalian gula darahnya tidak baik, maka pembedahan perlu diundur untuk menetapkan dosis baru insulin. Jadi sebelum dia operasi harus terkendali dulu glukosa darahnya. Dan penggunaan obat hipoglikemik oral yang kerja panjang seperti glibenclamid itu harus diganti. Ini catatan pentingnya. Kalau sebelumnya dia menggunakan glibenclamid ini kan bisa sampai 72 jam dia bang, onset of action-nya. Nah, jadi hati-hati kalau dia mau operasi, nanti ketika operasi obatnya terus bekerja. Pasiennya bisa hipoglikemi. Jadi harus diganti obatnya sementara dengan obat yang kerja pendek. Contohnya seperti glifizid atau gliflazid. Atau OHO yang kerjanya sangat singkat seperti repagliflozin. Ya, yang ujung-ujungnya glimid, yang golongan glimid ya. Nah, kemudian pengobatan untuk DM pada operasi ini dia bisa memerlukan insulin, bisa tidak. Ya. Yang memerlukan insulin itu mutlak dia memerlukan insulin adalah semua pasien yang menggunakan insulin sebelum pembedahan. Jadi insulinnya dilanjutkan. Ya, perlu kita teruskan insulin. Kemudian pasien DM tipe 2 dengan sudah menjalankan diet dan menggunakan obat hipoglikemik oral dengan glukosa darah puasa di atas 180 dan HbA1c-nya di atas 10%, maka harus diberikan insulin. Oke, jadi intinya HbA1c, glukosa darah puasa tetap tinggi walaupun dia sudah menggunakan obat oral. Nah, kemudian bisa juga kita berikan atau kita pertimbangkan, nggak mutlak pemberian insulin ini pada DM tipe 2 yang sudah menggunakan OHO dengan GDP-nya di bawah 180 dan HbA1c-nya di bawah 10%. Oke. Kalau dia menggunakan metformin, metformin itu harus dihentikan 2-3 hari sebelum pembedahan untuk mencegah terjadinya asidosis laktat dan dapat diganti dengan golongan sulfonil urea, tapi jangan pilih yang onsetnya tinggi, yang onsetnya lama. Jadi kalau mau aman pilih aja golongan glinid, yang repagliflozin ya, karena onsetnya bukan onset, kerjanya cepat, short acting dia. Beda dengan si glibenclamid. Glibenclamid ini kerjanya lama, long acting. Nah, kemudian pemantauan glukosa puasa. Pemantauan glukosa. Jadi yang harus kita pantau tadi glukosanya sebelum dilakukan anestesi. Kemudian kapan lagi? 30 menit sesudah diinduksi. Sesudah diberikan anestesi, maka 30 menitnya kita periksa. Kemudian setiap 45 menit selama tindakan. Misalnya tindakannya selama 3 jam ya, 180 menit. Berarti tiap 45 menit sekali kita periksa. Berarti 4 kali pemeriksaan ketika dia dioperasi. Berarti intraoperatif ya dia? Iya bang. Kemudian setiap jam selama 6 jam atau sampai boleh makan. Nah, jadi sampai dia boleh makan itu kita periksa setiap jam kadar glukosanya. Nah, kadang-kadang kita perlukan pemeriksaan glukosa darah setiap 30 menit bila glukosanya di atas 200. Dan tiap 15 menit jika glukosa darahnya di bawah 80 hipoglikemia selama anestesi. Nah, kemudian ini pedoman untuk tindakan bedah minor dan tindakan pemeriksaan invasif. Nah, kalau pasiennya DM tipe 1 dan DM tipe 2, maka kita berikan, kalau dia pakai insulin, maka kita berikan 2 infus insulin.
Tapi kalau dia pakai OHO, hentikan OHO-nya di pagi hari sebelum ketika dia mau operasi. Nah, kemudian untuk pasien dengan pemakaian insulin, glukosa darahnya kita periksa tiap 2-4 jam. Nah, kemudian DM tipe 2 diberikan insulin di bawah 50 unit per hari. Hentikan insulin yang intermediate di pagi hari. Kalau dia pakai insulin yang kerjanya menengah, intermediate, jadi hentikan dulu insulinnya di pagi hari. Ganti dengan insulin reguler. Insulin reguler ini insulin yang kerjanya cepat. Intinya, mau insulin, mau obat-obatan oral, pilihlah yang kerjanya cepat supaya aman ketika operasi. OHO juga seperti itu ya Bang. Nah, OHO juga seperti itu sama. Nah, ini kira-kira berapa insulin yang bisa kita masukkan? Ya, berapa unit? Ya, yang terpilih adalah yang short acting. Kalau glukosa darahnya di bawah 120, maka penambahan insulin tidak usah diberikan. Kalau 120 sampai 160, 4 unit diberikan sampai seterusnya, sampai nanti 10 unit. Nah, kemudian untuk pengelolaan pasca bedah. Kalau tadi kan Bang, pedoman tindakan bedah minor. Jadi sebelum dilakukan pembedahan. Ya, ini pengelolaan pasca bedah. Setelah dilakukan pembedahan, kita cek glukosa darahnya. Kalau di bawah 80, kurangi insulinnya dari dosis awal dikurangi 4 unit. Ya. Kemudian kalau misalnya dia 121 sampai 180, maka tetap boleh pakai dosis insulin yang lama. Kemudian kalau di atas 300, maka ditambahkan 4 unit. Oke, kemudian sampai di sini Bang, ada yang mau tanya? Ini berarti gula sebelum dia makan ya? Yang tabel 3-nya deh. Ya, glukosa sebelum makan Bang. Bukan Glukosa puasa ya kan? Bang. Oh, puasa berarti? Iya Bang. Oke, iya. Nah, oke deh. Kita masuk ke DM pada orang puasa. DM pada orang puasa yang kita takutkan adalah terjadinya hipoglikemi. Ya, bisa hipoglikemi, bisa juga hiperglikemi. Nah, nanti kita bahas setelah ini, nanti pertemuan selanjutnya khusus komplikasi DM. Komplikasi DM itu ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut itu terjadinya secara tiba-tiba, contohnya hipoglikemi, atau pasien yang hiperglikemi, contohnya Hong, KAD ya. Kalau yang kronik itu terjadinya perlahan-lahan, contohnya nanti ada stroke, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Kita lihat KAD. KAD ini terjadi pada pasien DM tipe 1, terutama sering terjadi pada pasien DM tipe 1 yang menjalankan puasa. Oke, kenapa? Karena ketika puasa terjadi pemecahan asam lemak. Nah, nanti kita bahas di bawah. Oke, jadi intinya nanti KAD ini sering terjadi pada orang yang puasa karena terjadi peningkatan pembentukan keton di dalam darah dan disertai pengurangan dosis insulin yang berlebihan. Ya, berlebihan karena jadi misalnya kan kita pasiennya ini mau kita puasakan. Jadi kita logikanya kan kalau dia puasa maka kurangi dosisnya karena kita takut pasiennya hipoglikemi. Tapi rupanya pengurangan dosisnya terlalu berlebih sehingga kekurangan insulin, defisiensi insulin yang terlalu rendah di dalam darah itu akan mencetuskan terjadinya KAD. Oke. Jadi pada orang yang puasa, ya kan, glukosa yang beredar di dalam darah sedikit. Maka terjadi penurunan sekresi insulin. Ketika insulin ini menurun sekresinya, terjadilah peningkatan pelepasan asam lemak dari jaringan lemak. Selanjutnya, asam lemak yang dilepaskan tadi akan terjadi oksidasi sehingga menghasilkan keton.
Ya, ini yang kita sebut sebagai ketogenesis. Akibatnya tumpukan keton di dalam darah, keton itu sifatnya asam, tumpukan keton di dalam darah akan menyebabkan ketoasidosis. Oke? Atau ketika puasa bisa juga terjadi peningkatan hormon glukagon dan katekolamin. Peningkatan hormon-hormon ini akan meningkatkan pemecahan glikogen. Glikogen ini disimpan di hati, di otot, dipecahkan. Glikogen kalau dipecah akan menghasilkan glukosa. Akan menghasilkan glukosa. Nah, sehingga nanti terlalu banyak glukosa di darah, terjadilah hiperglikemia. Oke. Nah, ini juga Bang, ini pemilihan obat apa saja yang harus dikurangi, apa saja yang harus dimodifikasi, contohnya seperti ini. Ya, orang DM yang mau puasa itu harus kita lakukan penilaian medis sebelum puasa, pra-Ramadan. Ya, jadi pendekatan individual, kita cek glikemiknya, tekanan darahnya, berat badan dan IMT-nya, dan kita lakukan pemilihan terapi yang sesuai dan penyesuaian dosis. Edukasi yang bisa kita berikan pada pasien ini adalah risiko berpuasa untuk pasien diabetes. Kita bilang nanti bisa hipoglikemi dan lain sebagainya. Nah, saran dan rencana pola makan, jumlah aktivitas yang sesuai, monitoring gula darah, dan mengenali serta mengkontrol komplikasi akut. Jadi kalau nanti kita edukasi pada pasiennya, kalau Bapak udah mulai ngantuk, ada bergetar, ada terasa tremor, ya, pusing, ya, cepat-cepat batalkan puasanya, minum gula atau bisa kalau mau cepat makan permen aja. Nah, itu bisa kita edukasi untuk pasien ini. Oke. Nah, untuk pemilihan obat oral, kalau sebelumnya pasiennya pakai metformin, metforminnya ini harus dimodifikasi dosisnya, Pak. Ya, ketika berbuka puasa, dosis metformin itu 2/3 dari dosis awal. Kalau misalnya dosisnya 500 kan, Bang, 500 kali 3 kan metformin, berarti dalam satu hari kita hanya boleh berikan 2/1, ya, 2/3. Kita berikan 2/1. Jadi metformin itu hanya boleh 1000 per hari. Itu untuk makan buka. Kalau makan sahur 1/3-nya. Jadi sebenarnya intinya sama. 2 tablet ketika buka puasa, 1 tablet ketika sahur. Intinya tetap 3 kali sehari. Oh gitu rupanya. Berarti kan awalnya kan memang dosis maksimal 3x500 ya. Nah, Iya, jadi Bang. kalau seandainya pada bulan puasa ini 1000 dibuka, 500 di sahur ya, Dek? Iya, Bang. Oh, oke. Jadi Sering kali nih keluar di lebih tinggi pada saat puasa ya, Bang. Pada saat buka buka daripada ya. saat sahur. Oke. Kemudian kalau sulfonylurea ini perlu pengurangan dosis, Bang. Ya, dan penyesuaian dosis. Kalau misalnya sahur, kita lakukan pengurangan dosis sahur jika diberikan 2 kali sehari. Jadi kan 2 kali sehari diminum sahur sama buka puasa. Jadi kalau 2 kali sehari harus dikurangi dosisnya dari dosis awal. Tapi kalau pembelian sulfonylureanya contohnya di Libenklamin itu hanya 1 kali sehari, dosis nggak usah dikurangkan, tapi minum obatnya itu setelah berbuka puasa. Jadi kalau memberikan 2 kali sehari, dosis harus dikurangkan. Kalau 1 kali sehari, dosis harus dikurangkan. Hanya diminum ketika buka puasa. Berarti kalau seandainya dia makan 2 kali sehari, makan saja 1 dibuka. Tapi kalau dia seandainya makan 1 kali 1, kita pindahi dibuka puasa gitu, cocok? Iya, Bang. Oh, oke. Kalau Ngerti ya, hanya Bang? 1 kali 1 dibuka puasa aja. Dosisnya tetap nggak usah dikurangkan. Yang dikurangkan kalau dia minum 2 kali 1. Oke. Amannya pakai obat apa? Pakai obat DPP-4 inhibitor, thiazolidinedion, akarbose. Ini nggak perlu dilakukan penyesuaian dosis.
gas aja pakai dosis yang sebiasanya. Nah, kemudian kita juga bisa pakai oral insulin secretagogue seperti Repaglini tadi yang kerjanya pendek, diberikan 2 kali sehari saat sahur dan saat setelah berbuka. Dek Fikri, Ya bang? kalau seandainya dia pakai 2 OHO dengan metformin dan sulfonylurea, kita tetap pakai bagan ini. Iya bang. Tetap Seumpamanya, seumpamanya dia pakai metformin 3 kali 500, sulfonylurea 2 kali 1. Berarti kita ubah metforminnya dibuka 1000, di sahurnya 500, sulfonylureanya kita kasih 1 aja dibuka gitu berarti kan? Iya bang. Oh, oke, udah ngerti ya bang. Oh, oke. Nah, ini perubahan rekomendasi perubahan terapi pada pasien DM. Sama intinya bang, dengan yang tabel tadi, pasien dengan diet dan aktivitas jasmani, ya kita anjurkan untuk modifikasi waktu aktivitas jasmaninya bang. Contohnya ketika mau berbuka saja aktivitas jasmaninya, dan intensitasnya tidak boleh terlalu berat. Pastikan setelah dia berbuka, pastikan asupan cairannya yang cukup, atau ketika sahur juga asupan cairannya harus cukup. Nah, pasien dengan mendapatkan metformin yang 3 kali 500 mg, berikan 1000 mg pada waktu buka dan 500 mg pada waktu sahur. Nah, jadi nanti yang tidak perlu dirubah tadi ada 3 obat ya bang, DPP-4 inhibitor, thiazolidinedione, sama acarbose. Ya, DPP-4 inhibitor dan thiazolidinedione tidak perlu dilakukan perubahan dosis. Kemudian acarbose juga tidak usah. Yang harus dilakukan penurunan dosis itu si sulfonylurea tadi ya bang. Sulfonylurea berikan sebelum berbuka puasa dan sesuaikan dosis berdasarkan hasil pemeriksaan glikemi dan resiko hipoglikemi. Coba lihat sulfonylurea yang 2 kali 1. Kenapa kok ada setengah dosis sebelum sahur itu? Yang ini ya bang. Nah, sulfonylurea 2 kali 1 berikan dosis biasa sebelum berbuka dan setengah dosis sebelum sahur. Jadi kalau memang kita mau berikan 2 kali 1, ya, ini kan memang ada pengurangan dosis tadi di sini, bang. Dosis ketika sahur. Jadi dosis sahurnya itu diberikan setengah dari dosis biasa. Baru ketika buka puasa, dosisnya dosis biasa. Jadi yang dilakukan pengurangan dosis itu hanya ketika sebelum sahur saja. Itu kalau 2 kali 1. Kalau 1 kali 1 dosisnya biasa aja bang. Dikasih ketika berbuka. Maksud abang gini, kalau seandainya dia selama ini pakai sulfonylurea 2 kali 1, pas puasa itu boleh kita turunkan jadi dia makan aja pas dibuka. Di sahur nggak usah kita kasih. Boleh kalau mau dikasih hanya 1 kali 1. Bagusan mana? Misalnya lah ada pilihan kasih 1 dibuka, ada juga pilihannya 1 dibuka setengah di sahur. Pilih mana kita? Tengok sebelumnya pasiennya minumnya 2 kali 1 atau 1 kali 1. Makan 2 kali 1. Makan 2 kali 1, 2 kali 1 berarti bang tetap ikut sebelumnya. Tapi dengan catatan setengah dosis sahurnya, setengahnya itu setengah dosis sahur. Ngerti abang. Oh, berarti kita ikut juga 2 kali 1, tapi kita turunkan sahurnya ya. Oke. Ya, paham deh, Pak. Soalnya berbeda nih kan, di sebelah kiri dia suruh 1 kali aja makan. Tapi yang kanan ini setengah diturunkan sahur, dia bilang kan. Yang di sebelah kiri ini sebenarnya gini, Bang. Sulfonylurea, kalau dia minum 2 kali sehari, berarti kita lakukan pengurangan dosis di sahur, setengah dosis, ya, dan 1 kali dosis dipindahkan setelah berbuka puasa. Kalau dia minum 2 kali sehari kan bang, setengah dosis di sahurnya itu kita kurangi, sementara di buka puasanya tetap. Ya. Tapi kalau dia hanya minum 1 kali sehari, sulfonylureanya, maka hanya diminum ketika berbuka puasa.
Oh, Jadi kan ini intinya sebelumnya pasien mengkonsumsi berapa kali sehari. Karena itulah yang ditoleransi oleh si pasien. Sulfonylurea 2 kali sehari baru bisa menurunkan tekanan gulanya. Jadi kalau sebelumnya dia minum 2 kali sehari, ya udah lanjutkan 2 kali sehari, tapi kurangkan dosis sahurnya. oke dek. Nah, kemudian insulin, ya, insulin sekretago. Nah, jadi kita berikan insulin yang premix atau insulin intermediate selama 2 kali sehari. Ya, jadi insulin yang kita pilih itu insulin yang humulin tadi, yang premix, atau kalau nggak ada yang mix, cari yang intermediate 2 kali sehari. Jadi yang kita pastikan adalah Berarti asupan harus cairan itu. pakai yang campuran ya, dek. Novomix gitu ya. Yang ada campuran intermediate sama yang rapid, Bang. Kalau Yang short seandainya acting. kalau seandainya dengan Novorapid atau Lantus nggak disarankan gitu. Lebih disarankan kalau pakai intermediate, Bang. Yang insulinnya intermediate. Kalau nggak mau campuran, cari yang intermediate. Tapi kalau ada yang campuran, pilih campuran intermediate dengan rapid acting atau yang short acting. Oke deh, oke. Oke. Nah, jadi insulin kerja menengah intermediate kita berikan di petang hari, di sore hari, dan insulin yang ini dia. Insulin yang menengah di sore hari, dan insulin yang kerja cepat atau kerja pendek itu di waktu makan, ya, di waktu buka. Berarti Nah, untuk dosisnya berarti kan dia dikasih petang tuh berarti belum buka itu kan? belum, sebelum buka. Oh, ibaratnya kayak Lantusnya gitulah ya. Iya, Itu Bang. dikasih di sore lah ya. Baru Di sore hari. kalau seandainya yang ini pas dia makan aja ya. Ya, pas dia makan boleh buka puasa, boleh sahur. Kalau Oh, misalnya kita mau berikan waktu makan sahur, dosisnya kita kurangi setengah. Ya, kalau kita mau berikan insulin short acting-nya waktu makan sahur, maka dosisnya dikurangi setengah. yang short itu ya? Oke. Ya, yang short, Bang. Oke deh, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya, Bang? Udah Aman, ya? jelas, udah jelas, Bang. Kita masuk ngerti. ke LADA dan MODI. LADA dan MODI. LADA ini kan, Bang, late autoimmune diabetes. Ya, jadi laten autoimmune diabetes in adults. Jadi kan DM itu ada yang DM tipe 1, DM tipe 2. DM tipe 1 ini sering terjadi pada anak-anak dia, Bang. Sering terjadi pada anak-anak. Jadi kan cara mendiagnosis DM tipe 1 itu tengok aja umurnya. Kalau umurnya dia 15 tahun, 16 tahun, udah terdeteksi DM, berarti dia DM tipe 1. Oke. Nah, kenapa DM tipe 1? Ya, Bang? Enggak oke, Bang bilang oke. Anak-anak berarti ya? Halo? Suaranya Terputus suaranya ya? putus-putus ya, Bang? Tadi agak sedikit. Suara Bang lanjut. Ini bagus suaranya. Suara Fikri putus-putus ya, Bang? Tadi sedikit, ini udah enggak kok, Dek. Oke. Nah, Fikri ulang ya, Bang. LADA dan MODI. LADA ini latent autoimmune diabetes of the young. Ya. Bukan of the young, sorry. In adults. Ketika dewasa. Jadi DM tipe 1 ini sama dengan si LADA. Bedanya apa? Bedanya hanya usia. Jadi kan DM tipe 1 ini penyebabnya autoimun. LADA penyebabnya autoimun juga. Ada antibodi yang merusak sel beta pankreas. Bedanya hanya umur. DM tipe 1 itu pada anak-anak atau remaja, LADA ini terjadi pada usia dewasa. Fikri? Halo? Halo? Nah, kemudian terlaksananya DM tipe 1 itu ketika kita... Halo? Ya, Bang? Nah, dengar suara Bang, Dek? Halo, Bang?
Dengar Dengar. suara Suara Bang? Fikri macet-macet ya, Bang? Dengar, Bang. Suara Enggak, Fikri macet-macet ya, Bang? enggak kok. Dek, ini Hah? jadi kalau tadi kita berpendapat bahwasannya DM tipe 1 sama anak-anak, dia sama dengan lada nih sama dengan anak-anak. Jadi apa beda lada sama DM tipe 2? Oh, enggak, gini. DM tipe 1 kan terjadi pada anak-anak ya kan, Bang? Lada ini terjadi pada orang dewasa. Tapi Oke. mekanismenya sama dengan DM tipe 1, sama-sama penyebabnya autoimun. Jadi terjadi kekurangan insulin yang absolut, defisiensi insulin absolut. Dari mana kita bisa tahu dia kekurangan insulin yang absolut? Dari kadar C-peptide. Oh. C-peptide pada DM tipe 1 pada lada ya itu sama-sama rendah. Bahkan pada DM tipe 1 tidak terdeteksi sama sekali. C-peptide ini apa? C-peptide ini pemecahan dari insulin, Bang. Pecahan insulin. Oh, ngerti ya, Bang. Berarti DM tipe 2 itu malah normal ya? Malah kalau Ya, bisa si meningkat ya? peptide DM tipe 2 Oke, itu oke. normal tuh meningkat. Jadi Iya, kan iya. gini, ini pankreas. Pankreas setiap dia mengeluarkan satu insulin, maka hasil pemecahan insulin itu dikeluarkanlah si peptide. DM tipe 2, insulinnya kan normal, dihasilkan normal, tidak ada masalah. Tapi fungsi dari insulin itu yang bermasalah. Jadi DM tipe 2, si peptide-nya kadarnya normal atau bahkan meningkat. Nah, karena apa? Karena Hujan di sana ya, Fikri? sel betanya nggak rusak, tidak bagus fungsinya. Beda dengan DM tipe 1 hujan, Bang, makanya agak jelek sinyalnya kalau hujan sini, Bang. Di sana Iya, agak hujan juga, Bang. sedikit gerimis, makanya agak-agak nyangkut-nyangkut ya, tapi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Iya, Bang. Udah ngerti ya, Bang. Berarti kita Nah, membedakan ketiga ini antara dari C-peptide aja ya, Dek ya? C-peptide. Oke. Pertama usia ya kan, Bang. Kalau dia udah anak-anak, kemungkinan itu DM tipe 1. Ya. Boleh Fikri buatkan keywordnya di situ, Dek. Kayak tulisan aja. Jadi pertama kali kita harus lihat usia. Ini, Bang. Jadi kan dia ada lada, ada modi. Ini. Nah, di situ aja deh. Oke, kecil aja. Jadi pasien datang dengan keluhan DM. Oke. Ya kan? Lihat usia. Usia. Nah, usia anak-anak atau usia dewasa. Usia anak-anak ini kan, Bang, lihat C-peptide. C-peptide-nya rendah, berarti dia DM tipe 1. Kalau C-peptide-nya tinggi, nggak salah nih, Dek. Nggak ke dewasa tinggi. Itu. Gimana, Bang? Yang C-peptide tinggi ini bukan di usia dewasa. Iya, ini satu lagi modi dia di sini, Bang. Oh, modi. Nah, jadi dia disilang-silang. Modi ini mature. Oke. Mature, onset, maturity, onset, bukan mature. Kepanjangan modi ini mana dia si modi? Oh, jadi sama pula. Modi sama modi ini sama ya. Dia maturity kalau nggak salah ya, Bang, modi. Jadi itu kalau modi ini, nah, modi dan lada. Modi ini dia maturity onset of the young. Nah, artinya diabetes tipe 2 yang terjadi pada anak-anak itu dia. Kalau lada, DM tipe 1 yang terjadi pada dewasa. Ya, ini kurang bagus pula bagian tadi, Bang, dirapikan dulu. Coba pelan-pelan, Dek. Nah, gini ya. Jadi pertama pasien datang dengan DM. Pertama lihat usia. Usianya muda. Lihat C-peptide. C-peptide-nya tinggi berarti DM tipe 1. Ya kan? Ya, DM tipe 1. Betul ya? Tinggi. Ya, Bang. Oke.
Kalau C-peptide rendah, C-peptide Bang. DM tipe 1. C-peptide rendah. Tapi kalau C-peptide. C-peptide-nya normal atau tinggi, berarti MODY. Ya, Kalau MODY. seandainya usianya dewasa, kalau C-peptide-nya normal atau tinggi, berarti DM tipe 2. Ya, betul. Nah, kalau seandainya dia DM dewasa, C-peptide-nya rendah, itu namanya LADA. Oh, udah ngerti ya, Bang. Ini dia C-peptide-nya tinggi Rendah. ya, Bang? Ya, rendah, sorry. Tinggi. Oh, yang Rendah-rendah. itu. Rendah. Rendah. Itu namanya LADA. Ya, LADA. Apa artinya itu? MODY anak-anak berarti? MODY apa itu ya? MODY itu dia Mature. maturity onset diabetes of the young. Oh, of Jadi the artinya young. of the young. Coba lingkari Y-nya. Diabetes yang terjadi ketika Anak-anak. usia muda gitu, Bang. Oh, cok lingkari Y-nya itu. Biar tanda, Bang. Y dilingkari. Yang MODY itu yang di tempat kita grafik ini Y-nya aja tandain itu. Entah warna hitam kayak. Biar ada kata kuncinya aja, Bang. Y Ini, berarti anak-anak. Di sini, Bang. Maturity. Onset. Jadi onset yang ini onsetnya cepat. Nah, diabetes of the young. Anak-anak. Jadi onsetnya pada orang muda. Makanya MODY ini terdeteksi pada di bawah 25 tahun dan si peptide-nya dia normal. Bisa normal, bisa tinggi. Kalau DM tipe 1, jadi membedakan DM tipe 1 dengan MODY, onsetnya kan sama-sama di bawah 25 tahun. Iya, Tapi si peptide-nya rendah, bahkan tidak terdeteksi. Kalau LADA juga rendah, tapi onsetnya itu di atas 18 tahun pada orang dewasa. Oh, oke. Jadi kayak gitu aja deh dibalik-balik dia. Oke. Paham Abang Dek, udah paham kali ya Bang. Oke. Ini DM tipe 1 LADA MODY aman ya Bang. Nah, aman. Ini LADA-nya khusus LADA. Terapi kayak mana tuh Dek? Aman itu? Terapi macam mana? Kalau untuk terapi MODY LADA. Setiap yang si peptide-nya rendah kita kasih insulin ya Bang. Insulin. Nah, memang dia ketergantungan insulin. LADA dan DM tipe 1 ini kita kasih insulin. Tapi kalau DM tipe 2 MODY itu kita kasih obat oral masih bisa. Berarti kita lihat HbA1c lagi? Iya, atau kita masuk ke yang kriteria semalam 3 diagram itu? Sama. Iya, pakai itu. Dekompensasi lagi gitu-gitulah ya. Kita tengok dulu lah. Iya, kayak gitu Bang. Oke, ngerti ya Bang. Oke. Sip. Ini LADA-nya Bang. LADA itu bentuk diabetes autoimun tipe 1. Namun LADA ini onsetnya lebih lambat. Perkembangannya lebih lambat. Jadi sering disebut sebagai DM tipe 1,5 karena onsetnya itu lebih lama. Sama-sama kelainannya itu terdapat antibodi terhadap sel beta sehingga dia merusak sel beta sehingga terjadi kerusakan yang perlahan pada sel beta. Diagnosisnya onsetnya di atas 30 tahun, adanya antibodi terhadap sel beta dan tidak adanya kebutuhan insulin setidaknya 6 bulan setelah didiagnosis. Jadi setelah misalnya kita diagnosis nih LADA sekarang ya. Onsetnya sekarang nih umurnya 33 tahun. Kita bisa tunggu 6 bulan baru namanya? Nanti kita kasih insulin. Gimana Bang? Apa tadi yang Fikri bilang LADA? LADA Bang. LADA berarti anak-anak umurnya di bawah 35. LADA yang dewasa Bang. Laten. Dewasa. LADA dewasa berarti di atas 35, C-peptide-nya rendah ya. Oke, jadi kenapa dia itu? Nah, jadi bedanya ini kan sama-sama kita berikan insulin. DM tipe 1 berikan insulin, LADA berikan insulin karena ketergantungan insulin. Tapi untuk LADA pemberian insulin bisa kita tunda 6 bulan setelah terdiagnosis. DM tipe 1 nggak bisa. Kapan dia terdiagnosis langsung kasih insulin. Itu aja bedanya Bang. Kenapa gitu, Dek?
Nah, karena memang progresivitas lada ini kan lambat ya kan Bang. Artinya, mulai dari awal terdiagnosis sampai 6 bulan selanjutnya, masih ada sel beta yang bisa mengeluarkan insulin. Kalau si DM tipe 1 ini progresivitasnya cepat, umur 15 tahun langsung terdeteksi. Artinya memang semua sel betanya itu hampir 90% udah rusak. Jadi nggak bisa lagi mengeluarkan insulin, dia langsung kita kasih insulin saat itu juga. Nah, makanya yang membedakan DM tipe 1 dan LADA itu dari progresivitasnya. LADA itu kan laten, late onset. Ya, jadi onsetnya lama dan progresivitasnya lama juga. Itu salah satu ciri untuk mendiagnosis LADA. Dia nggak perlu diberikan insulin cepat. Maaf Abang potong. Berarti Tunggu 6 bulan setelah diagnosis baru bisa. Kalau lada ini KGD-nya tinggi? Tinggi Bang, tinggi. LADA, MODY, DM tipe 2, DM tipe 1 KGD-nya tinggi. Walaupun Bedanya hanya dari si peptide. misalnya lah tinggi kali KGD-nya kan, HbA1-nya pun tinggi kali, itu pun nggak usah kita kasih insulin berarti. Kita tunggu bisa 6 bulan. Ya, boleh, Ya, kan? bisa ditunggu 6 bulan. Karena itu salah satu untuk menegakkan kriteria diagnostiknya. Jadi memang gulanya nggak akan setinggi dari DM tipe 1 dia Bang. Kadar gulanya itu nggak akan setinggi dari setinggi DM tipe 1. Nah, ini dia bisa dilihat di sini. Autoantibodinya kalau yang DM tipe 1 itu sangat tinggi. Ya, kalau yang LADA, autoantibodi terhadap sel betanya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian itu aja sih di sini. Ya, kebutuhan insulin lebih dari 6 bulan setelah diagnosis, DM tipe 1 saat terdiagnosis ya dibutuhkan insulin. Udah paham Abang, Dek. Ngerti Abang. Tapi nanti diulang jadi lagi. LADA kalau LADA ini kan Bang sering dijumpai ini yang 1,5 kan? Ini ya. Ya, yang 1,5. Jadi 5 parameter klinis ditemukan terjadi lebih sering pada LADA dibandingkan pada DM tipe 2. LADA dan DM tipe 2 ini kan sama-sama usia tua ya kan Bang? Iya. Nah, LADA ini biasanya lebih sering di bawah 50 tahun. Sedangkan si DM tipe 2 lebih sering di atas 50 tahun. Nah, kemudian gejalanya sama 4P. Kemudian LADA ini BMI-nya itu sering normal dia bahkan Bang. Beda dengan DM tipe 2, hampir 90% orang yang DM tipe 2 itu dia obes, walaupun nggak semua. Ya kan Bang, walaupun nggak semua. Kemudian ada riwayat autoimun ya yang lainnya, nggak hanya LADA yang dikeluhkan si pasien, bisa jadi ada rheumatoid arthritis. Jadi ada penyakit autoimun yang lainnya juga. Dan di keluarganya ada penyakit autoimun juga. Walaupun bukan autoimun yang sama, tapi ada penyakit autoimun juga. Oke Bang, bisa Bang? Bisa deh. Nah, kita lanjut ke insulinoma. Insulinoma ini pun sering juga keluar Bang. Ini apa lagi? Insulinoma berarti ada tumor di pankreas, di mana tumornya ini merupakan salah satu golongan neuroendokrin, nama tumor neuroendokrin, asalnya dari Pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini kan bagian di pankreas yang mengeluarkan hormon, ya, sehingga tumornya ini dia bisa menghasilkan hormon yang berlebihan. Hampir 90% insulinoma ini jinak. Ya Bang? Hormon insulinnya? Iya. Jadi tumornya itu menghasilkan hormon insulin. Akibatnya apa? Terlalu banyak insulin di dalam tubuh pasien sehingga pasien mengalami hipoglikemi. Nah, jadi gejalanya ini gejala hipoglikemi. Nah, ukuran tumornya itu biasanya di bawah 2 cm dan sering terjadi pada usia 30-60 tahun. Etiologinya genetik ya, diturunkan. Oke, patofisiologinya tumornya itu akan mengeluarkan insulin secara berlebihan dan mendadak, Bang. Jadi tiba-tiba ini ciri khas pada insulinoma. Tiba-tiba dia hipoglikemi. Habis itu sembuh. Habis nanti beberapa saat kemudian tiba-tiba dia hipoglikemi.
dan dalam jangka waktu yang pendek terjadinya hipoglikemi. Ya, gejalanya ya pasti gejala-gejala hipoglikemi. Ya, gejala khas hipoglikemi berdebar-debar, rasa lemah, penglihatan kabur, bisa kejang, bisa penurunan kesadaran, dan bisa mengalami peningkatan berat badan. Nah, komplikasinya adalah hipoglikemi tadi kan Bang, dan kalau insulinomanya itu ganas, karsinoma, maka akan terjadi penyebaran, ya metastase. Nah, untuk mendiagnosisnya, pertama ada klinis hipoglikemi, kemudian kadar insulin atau proinsulin atau si peptidnya meningkat, sangat tinggi si peptidnya, disertai KGD-nya yang menurun. Nah, kemudian pada pemeriksaan CT scan atau MRI adanya tumor dijumpai di pankreas. Kemudian pada pemeriksaan lanjutan pada endoskopik atau USG, ya bisa kita lihat adanya tumor dan dilakukan tes supresi. Tes supresinya positif. Apakah itu tes supresi? Tes supresi itu kan Bang, kita puasakan dulu pasiennya. Harusnya ketika pasien puasa, insulinnya juga akan berkurang. Jadi setelah dia puasa, diperiksalah KGD-nya tiap 4 jam. Ya, sampai KGD-nya nanti mencapai 60 mg per desiliter. Oke. Kemudian KGD-nya itu akan diperiksa tiap 1 jam sampai 49. Setelah jadi 60, periksa setiap jam. Tadi kan tiap 4 jam, sekarang tiap 1 jam. Sampai menjadi 49. Nah, ketika udah menjadi 49 pada keadaan ini, periksa insulin, proinsulin, dan si peptide. Dikatakan positif jika tidak terdapat penurunan insulin dengan penurunan KGD. Harusnya normalnya semakin turun KGD, kadar insulin yang keluar itu semakin turun juga. Tapi kalau insulinnya tidak menurun, padahal KGD-nya udah sampai 49, berarti ini kemungkinan ada insulinoma. Tes supresinya positif. Oh, semestinya kalau seandainya KGD-nya udah turun, janganlah pula lagi insulin tinggi ya, makin hipo lah ya. Jadi harus KGD turun ya insulinnya pun turun gitu ya. Iya, betul Bang. Oh, Itu yang dikatakan tes supresinya positif. Oh, kayak mana tadi caranya? Pasiennya dipuasakan dulu? Ya, puasakan dulu. Habis itu periksa KGD-nya tiap 4 jam ya kan Bang? Oke. Sampai KGD-nya 60. Setelah 60, periksa tiap 1 jam sampai KGD-nya 49, baru periksa insulinnya. Oh, oke. Ya, oke. Tata laksananya ya untuk insulinoma, diatur dietnya untuk semua keluhan yang ringan. Kemudian berikan pengobatan konservatif. Merencanakan jadwal makan untuk menghindari hipoglikemi dan memendekkan waktu di antara 2 jadwal makan. Jadi misalnya selama ini dia makan tiap 8 jam. Jadi dipendekkan jadi tiap 4 jam ya. Jadi makannya itu lebih sering. Contoh makan malam jam 7 dan jam 11 ya sebelum tidur. Kemudian kalau dia tidak sadarkan diri langsung infus dextrose, kemudian bisa diberikan kortikosteroid untuk menstabilisasi kadar glukosa darah. Karena efek samping dari steroid ini adalah meningkatkan KGD. Steroid yang dipakai apa? Prednison 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian bisa kita suntikan juga somatostatin yang long acting. Somatostatin ini salah satu fungsinya adalah untuk menekan sekresi insulin dan meningkatkan glukosa darah. Kemudian bisa diberikan diazoxide, ya, contohnya proglicum. Ini pada tumor yang belum mau dioperasi, ya, inoperable, ya, dia ada penundaan operasi, ya, belum mau dilakukan operasi dengan cepat. Oke, kemudian bisa diberikan CCB, verapamil untuk menghindari terjadinya aritmia. Diberikan glukagon. Glukagon ini kan counternya dari si insulin. Insulin menurunkan glukosa darah, glukagon fungsinya meningkatkan glukosa
glukosa darah. Oke, kalau dia ganas diberikan kemoterapi atau streptozotocin atau kombinasi keduanya. Oke. Metode operasinya bisa dilakukan dengan cara metode enukleasi, yaitu mengangkat setengah atau sebagian kelenjar pankreas. Ya Bang, kalau tumornya multiple. Jadi diangkat hampir setengah kelenjarnya nanti Bang. Oke, kira-kira nomor 1 ini apa jawabannya Bang? Coba kita lihat ya. Seorang perempuan 40 tahun dia ya, 40 tahun. Datang ke UGD dengan penurunan kesadaran sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Dari keterangan keluarga, pasien mengeluhkan lemah, penglihatan kabur, berkeringat banyak, gemetar, tidak ada riwayat jatuh maupun sakit sebelumnya dengan pola makan yang normal. Dari pemeriksaan gula darah didapatkan kadar gulanya 30, setelah diberikan bolus dextrose 40% dan infus dextrose 10%, pasien sadar. Setelah dilakukan monitor ketat selama 1 hari didapatkan kadar gula darah selalu rendah. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapatkan kreatininnya bagus dengan C-peptide yang meningkat. Abang kalau lihat nefropati diabetik salah ya, karena kreatininnya masih bagus ya, Dek ya. Diabetes insipidus, kenapa insipidus? Tapi insipidus apa lagi dia, Dek? Wah, masalah tadi gestasional ini. Ini betul. Insipidus belum kita pelajari Bang. Nanti ada topik tersendiri. Dia Ini betul. diabetes insipidus ini kan Bang, glukosa darahnya normal, tapi keluhannya kencing-kencing terus. Masalahnya bukan di insulin, tapi di hormon ADH, vasopresin. Dia kekurangan hormon ADH. Oh, ya. Oke. Ini betul, insulinoma dikarenakan ada keluhan gejala-gejalanya yang adanya hipoglikemi terus, ya kan? Kemudian dengan C-peptide-nya meningkat. Itu aja sih dari Abang. Oke, sip, mantap Bang. Itu udah khas sekali dia. Oke, itu insulinoma ya. Sip. Kalau ini Bang nomor 2. Seorang laki-laki umur 35 tahun datang dengan keluhan rasa lemah, rasa debar-debar dengan penglihatan sering kabur, terutama pada dini hari. Membaik bila pasien makan. Khas insulinemia juga nih. Atau minum minuman manis. Pasien juga mengeluh berat badan meningkat beberapa minggu. Pasien tidak minum alkohol atau menggunakan obat diabetes. Pemeriksaan utama apa yang diperlukan? Ialah, sebentar. C-peptide ada? C-peptide? Nggak ada kan? C-peptide nggak ada. Sebetulnya C-peptide yang paling harus dilakukan kan, Dek? Ini diagnosisnya apa, Mas? Bentar ya. Diagnosisnya apa? Usia 35. Ya, Dek. Usia 35 berarti lada ya? Usia 35 lada. Lada. Dia itu kira-kira keluhannya hipoglikemi atau hiperglikemi, Bang? Hipoglikemi. Kalau lada tadi pasiennya keluhannya hiper apa hipo? Hiper. Berarti bukan lada ya, bukan lada. Insulinemia nih kan? Ya, insulinoma ya. Insulinoma. Oke. Tapi kalau seandainya ini hiper, lada kan? Kalau hiper lada. Ya. Oke. Berarti jawabannya suppression test ya, Bang? Oke. Yang dipuasakan itu sampai gulanya 45 tadi nggak salah kan? Rendah itu. Oke.
Oke, sip. Nomor 3. Seorang wanita berusia 32 tahun saat ini sedang hamil trimester pertama. Datang berkunjung ke dokter. Pasien tidak memiliki riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Tetapi di keluarga, ibu pasien memiliki diabetes. Pada saat datang membawa hasil pemeriksaan laborat yang menunjukkan gula puasanya 140, gula 2 jam PP-nya 226. Berikut ini yang dapat direkomendasikan pada pasien tersebut adalah Abang diagnosa ini diabetes gestasional, Dek. Halo? Diabetes gestasional. Gestasional. Jadi yang ada kata-kata OHO coret. Dodol sama entok coret. Habis itu kenapa ayam salah ya? Pengaturan diet selama 3 bulan setelah belum memberi obat-obat penurunan. Pengaturan diet nggak boleh. Pengaturan diet olahraga nggak boleh karena kita kan harus langsung menurunkan gulanya, harus kasih insulin. Pengaturan diet dan pemberian insulin. CD betul. Kenapa nggak langsung kasih insulin, Bang? Kenapa? Oh ya, sorry. Udah langsung diberikan insulinnya karena GD2PP-nya udah 22A. Dek, mana tahu seumpamanya ya, ada soal agak iseng dia. Di sini di sini dia buat ada pengatur misalnya HbA1c-nya berapa ya? 9 atau 8,5-an lah. Jadi ada pilihannya C pengaturan diet dan pemberian insulin, D dengan OHO 2 biji. Pasien ini belum dekompensasi. Apa kita pilih? Kalau dia udah DM gestasional kan, Bang? DM gestasional nggak boleh kasih OHO, Bang. Harus langsung insulin ya? Nggak boleh kasih tablet. Okay. Nggak kayak soal kemarin itu kan, dia rupanya dekompensasi, awak pilih insulin, rupanya dia masih aman-aman aja, kan ada itu. Rupanya harus pakai OHO dulu 3. Iya, Bang. Oh, berarti kalau udah hamil DM gestasional langsung insulin ya? Nggak boleh OHO ya, langsung insulin ya? Oke. Ini, Bang. Seorang laki-laki penderita DM tipe 2 yang terkontrol dengan obat antidiabetik metformin 3 kali 500, glimepiride 1 kali 2 mg setiap pagi dengan kadar HbA1c-nya 7,2%. Gula darah puasa 140, gula darah 2 jam postprandial 220. Akan menjalani puasa Ramadan. Apa yang harus Anda lakukan? Ini yang benci kali ya, Bang. Ya udah, tapi kalau tadi udah belajar kita metforminnya dibuat 2 kali 1000 ya. Betul Bang kan? 1000 dibuka, 500 di sahur. Glimepiride-nya dia makan kan 1 kali 1. 1 kali 1 dibuka kan? Iya, 1 kali 1 dibuka. Ya itulah pilihannya itu. Yang mana itu? Ya, yang C apa? Berikan metformin 1000 setelah buka, 500 sahur, glimepiride. Oke. Kenapa merah tuh? Berikan metformin berikan metformin 1000. Kenapa itu? Berikan metformin sahur. Ya, itu salah tuh, Bang. Maksudnya orang ini ragu jawabannya antara C sama E. Kalau E itu kan salahnya kenapa yang E? Karena glimepiride-nya diberikan saat nggak dibilang glimepiride-nya saat kapan. Harusnya saat berbuka ya. Jadi ini dia. Ini salahnya ya di situ. Dia nggak dibilang saat kapan. Kata-katanya dan itu. Berikan metformin 1000 mg saat buka dan nggak terpotong ya. Mungkin lupa dia itu botolnya itu. Ya, jadi ini kan Bang. Glimepiride ini kan nanti masuk ke golongan sulfonylurea ya Bang. Iya. Jadi dia yang dapat buat masuk ke sini. Ini dia.
sulfonylureanya dipindahkan kalau 1 kali ketika buka puasa. Buka puasa. Nah, makanya harus ada saat kapan dia diminum. Jelas ya. Oke. Kalau dia makan 2 kali 1, yang 1,5 kita naikkan di sahur ya. Gitu dia kan? Iya, Bang. Oke. Ini, Bang. Wanita umur 30 tahun datang ke poliklinik dengan gula darah puasa 150. Saat ini pasien sedang hamil 28 minggu. Riwayat DM dengan keluarga ada dijumpai. Saat ini pasien tidak ada keluhan. Tata laksana pada pasien ini adalah jelas ini diagnosanya DM gestasional. Entok dodol salah. Ya, entok dodol ayam salah. Entok dodol ayam salah ya, Bang? Iya, antara bola sama cantik. Tapi kan tadi kita udah belajar bahwasannya obat pada gestasional harus yang 70-30. 70-30 apa 60-40 gitu lah. 70-30. 70-30, Bang. Iya, jadi cantik lah yang betul. Yang gabungan dia. Sip. Oke, berarti yang cantik ya, Bang? Cantik. Kalau ini, Bang? Kalau ini pasien perempuan 38 tahun datang untuk kontrol membawa hasil lab. Pasien saat ini hamil 26 minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua. Pasien dengan bangga menceritakan anak pertamanya lahir melalui persalinan spontan meskipun dengan berat lahir 4.500 gram. Saat ini ia merasa tidak ada masalah dengan kehamilannya, tidak merasa mual. Nafsu makan baik dengan berat badan naik hampir 11 kilo. Pasien menunjukkan hasil lab berupa gula puasa 105, gula 2 jam PP setelah di TTGO 152. Tidak ada riwayat penyakit gula di keluarga. Pasien sudah pernah memeriksakan kadar gula saat usia kandungan 18 minggu. Dikatakan normal. Kemungkinan diagnosa dan tata laksana yang diberikan ngeri soalnya dia ya. Ngeri soalnya nih. Abang agak sanksi di ini. Dia kasih kata kunci dia pernah lahir anaknya gendut besar. 4.500. Itu paling kata kuncinya 1. Kan faktor resiko. Baru ini abang agak goyang di TTGO 152 ini. Kan nggak normal itu kan. Normalnya 140 ya. 145 ya. Nah, berarti kan di atas di bawah 140 normal, Pak. Di bawah 140. Iya, betul ya. Berarti kan ini kan udah bermasalah dia. Tapi apakah dia kan ada interpretasinya ada banyak nih, ada TT yang terganggu, ada ini, apakah DM gestasional gitu kan? Kalau nggak salah Bang kan. Ini DX-nya dia TGT ya, Bang. Itu dia. 140 sampai 200 TGT. Di atas 200 baru DM gestasional. Pertanyaannya TG Buatkan di situ boleh, buatkan di situ kecil-kecil aja. 140 sampai 199 ya, Bang. Ini sama dengan TGT. TGT di bawah 140 normal. Di atas 200 di atas sama 200 DMG ya, diabetes gestasional. TGT dan DMG itu tata laksananya sama, Bang. Nah, dikelola sama tata laksananya. Berarti tadi masuk ke tabel ini dia, Bang. Nah, masuk ke tabel ini. Berarti kan tadi dia udah tegak. TGT di sini ya. Subjek hasil TGT dikelola sebagai DMG. Jadi kita anggap dia sebagai DMG juga. Masuklah ke tabel ini. Lihat GDP-nya. GDP-nya tadi berapa, Bang? 105 kan? Bagus sih. 105. Berarti masuk ke sini. Glukosa darah puasanya di bawah 130. Berarti kita lakukan perencanaan makan dulu nih selama 1 minggu. Kita lihat lagi, periksa lagi. Kalau dia nggak membaik, tetap di atas 105 atau GD 2 jamnya di atas 130, baru kita tambahkan insulin.
Nah, tapi kalau dia membaik, teruskan perencanaan makan saja, nggak usah pakai Oh, insulin. ngerti abang, ngerti abang. Kalau Abang tadi, GDP-nya abang langsung tadi di atas bingung kali di 130 sini. tadi kan Bang, langsung Mm-mm. sini. Abang tadi bingung kali di sini, tapi karena ada soal ini jadi ngerti abang ini. Betul. Ya, Iya, iya, jadi iya. Tadi abang bingung memang kali ini. memang dia harus kita rencanakan makan dulu, patokannya GDP. Oh, Jadi iya, 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 iya. kuncinya gini Bang, untuk menegakkan diagnosis kita pakai GD2P, GD2PP. Tadi di bawah 140 Di bawah atau 140 atau 140 sampai 140 sampai 199. 200 atau di atas sama dengan 200 kan? Iya, Nah, setelah tegak kita tengok GDP untuk tata laksana. Kayak gitu ya, Bang. GDP Jadi terakhir setelah dia dia lah tegak. ya. Kadang-kadang ada soal ini kan gitu yang GDP terakhir dia lah ya kan. GDP Jadi coba GDP tengok pilihan dia. Jadi tata laksananya yang mana Bang kira-kira? Ya. Dapat dari mana kamu soalnya nih? Dari yang Abang kirim, Bang. Ada aja, tapi mudah-mudahan ini yang keluar ya. Bentar ya. Berarti dia Ya, Bang. TGT, berarti tadi TGT dengan KGDP-nya masih bagus, berarti kita dengan hanya makan aja dulu. Ayam salah. Toleransi glukosa oke. Bola keep dulu. Cantik perencanaan makan misalnya bila tidak ada perbaikan mulai diberikan insulin. Cantik pun boleh juga. Diabetes mellitus gestasional. Berikan metformin. Dodol salah. Entok salah. Wayo, yang mana yang betul tuh? B sama C sama-sama betul loh. Tapi lebih cantik kata-katanya yang cantik. Nah, apakah TGT tidak perlu tata laksana? Tetap perlu tata laksana. TGT, diabetes mellitus gestasional itu sama tata laksananya. Sama-sama berarti cantik lah. lakukan perencanaan makan ya kan, Bang? Baru kalau seandainya nggak ada, kalau seandainya nggak membaik, kasih obat insulin. Iya, betul. Oh, bahaya ya. Bahaya nih kalau orang belum paham ini bisa jawab B loh orang. Ya kan? Iya Bang. Jadi sama ya Bang, TGT sama DMG tata laksana. Prinsipnya sama itu kan? Sama Bang. Oke. Ngerti ya Bang Di udah. Lanjut Bang, yang ini. Ini seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan kesulitan buang air kecil. Oleh dokter urologi, pasien didiagnosis menderita BPH dan direncanakan untuk menjalani operasi. Pasien memiliki riwayat DM selama 5 tahun. Saat ini pasien mengkonsumsi obat metformin 3 kali 500 dan glibenclamid 5 mg pada pagi hari. Dari pemeriksaan fisik didapati tekanan darah agak tinggi sedikit, nadi bagus, RR bagus, suhu bagus, labnya HB13, hematokrit 39, leukosit bagus, trombosit bagus, gula darah puasanya 192, gula 2 jam PP-nya 265, HbA1c-nya 10. Pernyataan yang tidak tepat terkait kondisi di atas adalah dia nanya yang tidak tepat nih. Kalau ayam haruslah, kalau sebelum preoperasi kita lihatlah EKG-nya gimana, fungsi ginjal gimana, elektrolit gimana. Setuju Bang Ayam. Mengatur glukosa darah dengan memberikan insulin. Penting kali karena dia mau operasi, nggak mungkin dengan POHO. Itu betul cantik. Glibenclamid diganti dengan glikazid apa? Bentar ya. Gliclazid ini masuk ke ini juga Bang, sulfonylurea tapi yang short acting dia. Nah, artinya glibenclamid ini memang kan karena dia long acting nggak boleh diberikan. Makanya semua orang yang menggunakan glibenclamid stop dulu, ganti dengan yang short acting. Karena glibenclamid ini kerjanya panjang. Sulfonylurea. Ripaglinid ini pun yang short ya berarti ya? Iya, yang short ya. Oh, berarti betul lah dia dodol sama entok tuh betul. Maksudnya gliben harus diganti lah sama yang short. Yang short. Metformin dapat diteruskan sampai pembedah. Metformin maksudnya jadi pembedahan ini kita harus stop metformin sebelum pembedahan.
Stop Tadi metformin. ada ya, Kenapa? Dek, kata-katanya ya. Ada, Bang. Kenapa metformin Ada, harus ada. di stop? Karena bisa menyebabkan asidosis Iya, itu dia, betul. asidosis laktat. Laktat. Nah, jadi ini tadi dia kriteria untuk Ada. memang di paling atas dia untuk pembedahan. Ada. Di atas. Lagi di atas dia. Di Sebelum atas lagi. lada-lada ini dia. Ah, itu tuh, lewat. Oh. Nah, ini. Jadi obat glibenclamid harus diganti dengan yang kerja pendek. Contohnya tadi si glazid, repaglinid, ya kan Bang? Kemudian metformin harus dihentikan 2-3 hari sebelum pembedahan untuk mencegah asidosis laktat. Nah, diganti dengan sulfonylurea sementara, tapi yang kerjanya kerja pendek. Oke, sampai di sini Bang, kira-kira ada yang mau ditanya? Oke, udah terbuka kali, alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti kirim Alhamdulillah, bahan Bang. sama videonya ya. Ya Bang, insya Allah kita jumpa lagi hari Senin ya Bang. Apa tuh? Hari Senin komplikasi akut dia DM ya Bang. Nanti ada Hong, ada KAD, ada Boleh. hipoglikemi. Bahannya ada Bang? Apa aja, Dek? Hong, KAD, hipoglikemi. Hong, hiperosmolar itu ya? Sama HHS gitu-gitu ya? Iya. HHS, KAD sama hipoglikemi Bang. Oke, nanti abang cari nanti. Oke, sip Bang. Ada tuh kayaknya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya Bang. Sama-sama ya, Dek. Tadi Sama-sama, diundur Dek. 1 jam. Nggak Kita apa-apa. doa Ya. penutup. Bismillah. Oke, semoga hasilnya maksimal ya Bang. Amin. Amin ya Allah. Kita Makasih, tutup Dek. ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Dek. Iya Bang, sama-sama Bang. Izin juga Bang.